Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin wa ashabika al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Mau'idah demi mau'idah sudah sama kita dengarkan, nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini pun kita juga telah sama menjadi saksi dari pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Bogor Raya. Kita doakan agar mereka semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi setiap langkah perjuangannya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini dan seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancarannya, termasuk para ulama, juga para umara. Hadir bersama kita di tempat ini Kapolres Bogor, begitu juga Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, dan juga pejabat-pejabat yang lainnya. Mudah-mudahan kehadiran para habaib, para ulama dan para umara pada malam hari ini akan menyatukan hati kita semua. Akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan mudah-mudahan kita punya negeri dijadikan oleh Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, langsung saja pada kesempatan malam hari ini saya ingin ingatkan kepada segenap umat Islam bahwa Islam ini agama yang sangat indah. Islam adalah agama yang sangat menjaga maslahat bagi kita. Oleh karenanya, dengan syariat Islam ini Allah Subhanahu wa taala sekurangnya menjaga 5 maslahat besar bagi kehidupan umat manusia, saudara. Yang pertama, bagaimana Allah menjadikan hifdzuddin, menjaga agama, menjadi salah satu prinsip, saudara, untuk menjaga maslahat besar bagi kehidupan umat Islam. Hifdzuddin itu adalah menjaga agama, yang oleh karenanya dalam syariat Islam, perbuatan apapun, ucapan apapun, pemahaman apapun yang merusak agama seseorang, yang merusak akidah seseorang, yang merusak keyakinan seseorang, maka hukumnya adalah haram, saudara. Tidak peduli apakah itu perdukunan, apakah itu kemusyrikan, apakah itu pemurtadan, apa saja perbuatan yang bisa merusak akidah umat Islam, hukumnya adalah haram. Saking syariat Islam menjaga keselamatan daripada agama umatnya. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, bagaimana Islam sangat menjaga an-nafas, hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa seseorang, saudara.
Oleh karenanya dalam syariat Islam, perbuatan apa saja yang mengganggu atau mengancam keselamatan jiwa seseorang pasti akan diharamkan, saudara. Apa saja, apakah itu penganiayaan, pemukulan, penyiksaan, apalagi pembunuhan tanpa hak, saudara. Apa saja perbuatan yang bisa mengganggu keselamatan jiwa seseorang pasti akan diharamkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Islam juga, saudara, saking cintanya kepada umat manusia, saking cintanya kepada para pengikutnya, saudara, di mana ditetapkan yang ketiga, bahwa Islam sangat menjaga keselamatan harta benda seseorang, hifdzul mal, sehingga apa saja perbuatan yang bisa merusak, yang bisa mengancam, yang bisa merugikan harta benda seseorang pasti diharamkan dalam Islam, saudara. Maka itu dalam Islam kenapa riba diharamkan, kenapa mencuri diharamkan, kenapa merampok diharamkan, kenapa menipu diharamkan, kenapa merampas hak orang lain diharamkan, kenapa korupsi diharamkan, karena semua itu mengancam dan bisa merusak harta benda milik orang lain, saudara. Takbir. Begitu saya tanya, Islam indah tidak? Indah tidak? Yang membahayakan akidah seseorang diharamkan tidak dalam Islam? Yang membahayakan nyawa orang lain diharamkan tidak dalam Islam? Yang membahayakan harta benda milik orang lain diharamkan tidak dalam Islam? Kalau begitu Islam indah tidak? Dan yang keempat, saudara, nggak sampai di situ. Syariat Islam ini sangat memperhatikan keselamatan akal pikiran seseorang, saudara. Yang oleh karenanya perbuatan apa saja yang bisa merusak akal seseorang, yang bisa merusak pikiran seseorang, yang bisa merusak kesadaran seseorang, pasti akan diharamkan dalam Islam, saudara. Enggak, Islam enggak pakai kompromi, enggak ada tedeng-aling-aling, saudara. Apa saja yang merusak akal, apa saja yang merusak pemikiran, apa saja yang merusak kesadaran seseorang pasti akan diharamkan dalam syariat Islam, saudara. Oleh karenanya, kenapa minuman keras diharamkan? Kenapa narkoba diharamkan? Kenapa sabu-sabu diharamkan? Kenapa heroin diharamkan? Kenapa morfin diharamkan? Kenapa minuman keras diharamkan? Sebab semua itu bisa merusak akal seseorang, saudara. Begitu saya tanya sekali lagi, Islam indah tidak? Indah tidak? Indah tidak? Dan yang kelima, saudara, hifdzun nasl, menjaga kesucian keturunan seseorang. Apa saja yang bisa merusak, menjatuhkan, mempermalukan nasab seseorang pasti akan diharamkan dalam Islam, saudara. Maka itu Islam mengharamkan perzinahan. Kenapa perzinahan, saudara, diharamkan oleh Islam? Sebab perzinahan itu akan merusak kesucian nasab-nasab keturunan yang akan dilahirkan dari perbuatan zina tadi, saudara. Islam sangat menjaga kehormatan seseorang, kesucian kemuliaan nasabnya. Oleh sebab itu, apa saja yang bisa merusak kemuliaan, kesucian, martabat seseorang pasti akan diharamkan oleh syariat Islam, saudara. Subhanallah. Berarti saya tanya sekali lagi, Islam indah tidak? Allah sayang tidak kepada umat Islam? Nabi sayang tidak kepada umat Islam? Islam indah tidak? Islam bagus tidak? Bangga tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi orang Islam? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, di antara 5 perkara yang saya sebutkan tadi, yang paling penting dan paling utama adalah yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Allah kasih amanat dalam Al-Quran, faqala ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, jangan sekali-kali kau mati kecuali engkau tetap dalam keadaan sebagai orang Islam. Berarti Allah kasih amanat kepada kita bagaimana caranya hidup sebagai seorang muslim, dan kita tidak mati
kecuali tetap sebagai seorang muslim. Bagaimana caranya? Nikmatul iman wal Islam kita bawa dari hidup hingga mati, saudara. Karena itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap jaga akidah? Siap jaga akidah? Jawab yang kompak semua, siap jaga akidah? Siap jaga iman? Siap jaga Islam? Takbir! Sallu ala nabi. Alhamdulillah, orang Sunda dari dulu sudah identik dengan Islam, betul? Betul? Kemusyrikan bukan adat Sunda, betul? Adat Sunda sejalan dengan syariat Islam, betul? Begitu saya mau tanya segenap orang Sunda, siap bela Islam? Siap jaga Islam? Siap bela Islam? Siap jaga Islam? Takbir! Jadi kalau ada mengatakan kemusyrikan itu budaya Sunda, ngawur tidak? Kalau ada mengatakan berhala patung-patung itu adat Sunda, ngawur tidak? Saya mau tanya saudara, berhala itu adat Hindu atau adat Sunda? Adat Sunda atau adat Hindu? Adat Sunda atau adat Hindu? Saya mau tanya, adat Sunda identik dengan Hindu atau Islam? Hindu atau Islam? Hindu atau Islam? Jadi berhala itu adat Sunda, bukan? Bukan, saudara. Jangan bikin patung bilang adat Sunda, pala lu bojengkol. Mana ada orang Sunda berhala menjadi adat, betul? Betul? Berhala itu adat Hindu, bukan adat orang Sunda. Orang Sunda adatnya sejalan dengan syariat Abdi mah ngartos bahasa Sunda, ngartosnya sekedik. Saya mau belajar bahasa Sunda, susah banget Kiai Kohar. Kenapa susah? Bahasa Sunda ini indah, saudara. Saking indahnya, itu soal makan aja, itu beda-beda itu bahasa. Yang paling halus ledah, betul? Habis ledah masih ada tuang, betul? Habis tuang ada dahar, betul? Habis dahar ada ngelebok. Habis ngelebok masih ada lebih kasar, jajablok. Betul? Habis jajablok saya pikir udah habis, masih ada lebih kasar, gegaras. Makanya saya belajar bahasa Sunda hati-hati. Entar salah ngomong, Pak Kiai silakan ngelebok Pak Kiai. Bisa ditempelin Pak Kiai, saudara. Nah kalau nggak ngerti Bapak Kiai, atuh ayo silakan gegaras. Pak Kiai mana aing berajok siap. Siap pikir ini aing ini binatang apa ngelebok. Masya Allah, tuh orang Sunda takbir. Begitu saya tanya, bahasa Sunda indah tidak? Bagus tidak? Kaya tidak? Aku jadi susah belajarnya. Makanya gurunya mesti banyak nih. Insya Masya Allah. Yang penting pokoknya orang Sunda identik sama Islam, betul? Dan dari dulu sampai sekarang orang Sunda paling cinta sama ulama, sama ajangan, betul? 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 Oh nggak main-main saudara. Bagi orang Sunda ulama di atas umaro, betul tidak? Betul tidak? Makanya jangan main-main kalau soal agama orang Sunda, betul? Jangan lupa tahun 1986 ada oknum polisi saudara kurang ajar sama ustad, ditangkap, disundutin di Tasik sana, betul? Apa yang terjadi? Garut, Tasik, Ciamis, semua kantor polisi dibakar, saudara. Betul? Betul? Orang Sunda kalau bela kiai udah takut, ayo meledok siapa? Takbir! Begitu saya tanya orang Sunda, siap bela ulama? Siap bela kiai? Nah makanya kalau Umaro mau dicinta sama orang Sunda, Umaro mesti cinta ulama, betul? Umaro mesti ikut ulama, betul? Kalau Umaro ikut ulama, Umaro cinta ulama, Umaro ikut patuh ulama, insya Allah semua orang Sunda akan bela Umaro. Takbir! Siap bela ulama? Siap ikut ulama? Kalau Umaro ikut ulama, siap bela Umaro? Siap ikut Umaro? Takbir! Tapi kalau ada Umaro kurang ajar mau ulama, bagaimana? Ayo jawab, bagaimana? Umaro yang kurang ajar mau ulama ada gak? Ayah ente? Ayah ente? Mana orangnya? Oh dijawab Buya Kurtubi, ayah beb di Purwakarta. Betul? Betul? Kurang ajar yang di Purwakarta, saudara.
Mau coba-coba lawan kiai. Kadal kebon. Masya Allah. Ini ngomong-ngomong mulanya nih ceramahnya. Mau tahu Purwakarta gak? Mau tahu Purwakarta gak? Tahun depan. Ya kan tahun depan, tanggal 1 tahun depan. Masya Allah. Saudara, lanjut. Lanjut. Udah jam 12 lewat. Kita naon-naon. Hujan. Kita naon-naon. Hujan sampai pagi. Betul sampai subuh. Awas lu pulang loh. Gue pulang. Masya Allah. Ini orang Sunda begini nih. Ngaji hujan-hujanan dari dulu orang Sunda begitu. Betul? Betul? Makanya jangan coba-coba merusak akidah orang Sunda. Jangan coba-coba kemusyrikan dijadikan adat orang Sunda. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini, semua umat Islam dari kalangan orang Sunda, siap bela Islam? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap sikat kemunkaran? Siap sikat kemaksiatan? Siap habisi kemusyrikan? Takbir! Sallu ala Nabi. Ayat naon di Purwakarta? Bukan, kalau bahasa Sunda yang kasar, hayang nyaho. Hayang nyaho. Mau tahu? Betul. Saudara, Purwakarta itu sejak dulu kala dijuluki kota tasbih. Betul? Kenapa sih dijuluki kota tasbih? Karena Purwakarta banyak kiai, banyak santri, banyak ulama, banyak pesantren, banyak majelis taklim, dan banyak zikir, saudara. Saking banyaknya majelis zikir, saking doyannya umat Islam di Purwakarta sama zikir, kalau zikir pakai tasbih, akhirnya disebut kota tasbih. Bagus tidak? Bagus tidak? Satu-satunya kota di Indonesia yang berada di Jawa Barat yang dijuluki kota tasbih adalah Purwakarta. Siapa nggak kenal Purwakarta? Dulu di sana ada almarhum Ajengan Mamak Sempur, saudara. Berapa banyak kiai-kiai Sunda, Jawa Barat sampai ke Banten, bahkan Jakarta yang belajar kepada Ajengan Mamak Sempur. Betul? Arti Purwakarta bagus tidak? Islam tidak? Indah tidak? Bangga tidak? Alhamdulillah. Datang si Raja Sirik. Eng. Dia nih saudara. Mau tahu? Datang si Raja Sirik, saudara. Tahu-tahu apa yang terjadi di sana, saudara? Yang pertama, mari kita lihat, saudara. Yang pertama, dia mencoba untuk memperbanyak patung di Purwakarta, saudara. Dari 6 patung nambah jadi 11. Dari 11 nambah jadi 60 patung. Belakangan dia bikin anggaran bertekad mendirikan 1000 patung. Akhirnya Purwakarta dari kota tasbih berubah menjadi kota berhala. Pakai dibela, saudara, sama kiai berhala. Sama kiai apa? Kiai naon? Sama kiai berhala pakai ngomong, dulu Nabi di Mekah 13 tahun tidak ada satu berhala pun yang dirubuhkan. Lu baca sejarah yang betul, goblok. 13 tahun berhala enggak dihancurkan oleh Nabi di kota Mekah, sebab ketika itu kota Mekah masih dikuasai orang kafir. Umat Islam masih minoritas, umat Islam masih sedikit. Kalau sedikit ya tahu diri. Betul? Berarti ajaran Nabi bagus tidak? Berarti siasat Nabi bagus tidak? Makanya didiamin dulu sama Nabi, saudara. Tapi coba tengok, saudara, begitu Nabi kembali dari Madinah ke Mekah, dilakukan penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah seluruh patung yang ada di luar Ka'bah maupun di dalam Ka'bah dihancurkan. Tidak ada satupun yang tersisa, saudara. Takbir.
pasir. Saudara, Nabi nggak ngerubuhin berhala 13 tahun karena umat Islam Nah, sekarang saya mau tanya, di Indonesia minoritas atau mayoritas? Minoritas atau mayoritas? Nah, kalau kita mayoritas, ambil dalil yang mayoritas. Ketika Nabi mayoritas, ketika Nabi punya kekuatan, ketika Allah berikan kemenangan, ketika kota Mekah takluk direbut oleh Nabi dan umat Islam, semua orang kafir ditaklukkan. Saat itu semua berhala dihancurkan, saudara. Takbir. Kok ngomong Nabi 13 tahun nggak ngancurin? Ini kiai belajarnya di kandang kebo. Betul? Jadi boleh dipanggil kiai berhala, boleh dipanggil kiai kebo, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Takbir. Takbir. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara. Kota Purwakarta dari kota tasbih dirubah jadi kota patung. Saya tanya, ridho gak orang Jawa Barat? Saya mau tanya, orang Sunda ridho gak? Rela gak? Kecewa tidak? Marah tidak? Takbir. Itu yang pertama tuh, saudara. Yang kedua, nggak sampai di situ. Itu satu Purwakarta, saudara, satu kota. Itu pohon-pohonnya dikasih kain poleng. Kain poleng itu kain kotak-kotak hitam putih, kain kebanggaan Hindu Bali. Mending kalau pakai kain batik, saudara. Ini kainnya kain poleng. Ada keyakinan Hindu Bali, setiap pohon itu ada dedemitnya. Untuk menundukkan, menjinakkan dedemit, pakai kain poleng. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Saya tanya, itu adat Sunda atau adat Hindu? Budaya Sunda atau budaya Hindu? Betul? Yakin? Kalau begitu terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Kalau dikatakan buat keindahan kota, ya kenapa mesti kain poleng? Kan masih banyak kain yang lain, sorban kiai masih ada. Malah tuh demit takutan sorban kiai, saudara. Pasang satu, mabur semua ada demit, saudara. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, saudara, yang ketiga, nggak sampai di situ. Saya mau tanya nih, orang Bogor nih, semuanya nih, tahu bebegik gak? Tahu bebegik gak? Itu saya mau tanya, kalau di Bogor bebegik ditaruh di mana? Bebegik itu ditaruh di sawah buat nakut-nakutin tikus. Betul? Buat nakut-nakutin burung. Betul? Buat nakut-nakutin hama. Betul? Kalau begitu petani-petani pinter gak? Bagus gak? Petani ngerti, ini tikus, ini burung, saudara nggak punya otak, pakai bebegik aja udah lari. Berarti petaninya pintar. Betul? Di Purwakarta lain lagi. Setiap RT, setiap RW, saudara kepala desa diinstruksikan oleh bupati wajib bikin bebegik raksasa dipajang di setiap gang-gang yang ada di Purwakarta, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bebegik masuk kota, bebegik, saudara. Wah, dia bikin festival bebegik, ribuan bebegik raksasa dipakai kain dan juga, saudara, diberikan sesajen, saudara. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Kalau bebegik di sawah buat ngusir tikus, itu adat orang Sunda. Betul? Tapi kalau bebegik dikasih sesajen, dipajang di tengah kota, di setiap gang, itu adat Hindu, bukan adat Sunda. Betul? Saya tanya, kalau begitu itu adat Sunda atau adat musyrik? Sunda atau musyrik? Sunda atau Hindu? Nah, saudara, kalau gitu saya mau tanya, Sunda Hindu bukan? Sunda musyrik bukan? Adat Sunda identik dengan syariat Islam. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah berapa tuh? Udah 3, saudara. Ada lagi yang keempat. Setiap malam bulan purnama, PLN di Purwakarta harus mematikan lampu dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Untuk apa, saudara? Untuk mendapat keberkahan Dewa Bulan. Oh, kacau, kacau. Saya mau tanya, orang Sunda nyembah bulan nggak? Orang Sunda
Tuhannya bulan atau Allah? Bulan atau Allah? Yakin? Jadi kalau nyembah bulan, kultusin bulan, saya mau tanya, itu adat orang Sunda atau musyrik? Sunda atau musyrik? Musyrik, saudara. Jangan kemusyrikan dijadikan adat Sunda. Kumis kucing. Kira-kira jelas gak? Udah berapa tuh barusan? Udah berapa barusan? Ada lagi yang kelima, saudara. Yang kelima, dia bikin kereta kencana. Ya kereta kencana boleh aja, nggak apa-apa, betul? Untuk festival keindahan kota boleh aja, betul? Begitu bikin kereta kencana di hari ulang tahun Purwakarta di tahun yang lalu, saudara, langsung diumumkan kereta kencana untuk melamar Nyi Roro Kidul. Gelok. Midian, saudara, jajablok. Masya Allah, ngawur tidak? Ngawur tidak? Udah sampai di situ dia umumkan, saya sudah resmi kawin dengan Nyi Roro Kidul. Unyil. Saya mau tanya, nih bupati model begini waras apa enggak sih? Waras apa enggak? Waras apa enggak? Yakin? Dia mau bodohin orang satu kotak, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah sekarang pertanyaannya, udah semacam itu tingkahnya, lalu bagaimana sikap ulama Purwakarta? Ternyata ulama Purwakarta nggak diam, saudara. Mereka protes lewat majelis taklim, saudara, lewat tablik-tablik, lewat pengajian. Dia protes soal patung, soal bebegik, soal kemusyrikan, soal Nyi Roro Kidul, dan seterusnya dan seterusnya, saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh bupati ini? Mari lihat, saudara. Dia kumpulkan kepala desa, dia kumpulkan camat satu Purwakarta, dan dia keluarkan peraturan bupati tentang larangan, saudara, ceramah provokatif. Di setiap desa diangkat badega, saudara. Di Bali ada pecalang, di Banten ada jawara, di Jakarta ada jagoan, di Purwakarta ada bedega, saudara. Pakai golok, baju serba hitam, saudara. Oh luar biasa, keliling kampung. Pokoknya kalau ada majelis taklim kiai, majelis taklim ustad yang protes Purwakarta, protes bupati, atau protes patung, protes Nyi Roro Kidul, protes apa saja kemusyrikan yang ada, majelis taklimnya dibubarkan, saudara. Sound system dicabut, ustadznya diturunin. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dia mau bungkem kiai, dipikir kiai takut kali. Masya Allah. Saya mau tanya, kalau udah begitu kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Oh tapi dibilang musyrik nggak mau, dibilang kurang ajar nggak mau. Belakangan apa dia bilang? Karena merasa udah kuat, karena dianggap kiai-kiai udah takut, karena dianggap ceramah-ceramah udah nggak berani sama dia, saudara. Akhirnya dia makin naik ke kepala, makin kurang ajar. Akhirnya apa dia bilang? Supaya masyarakat Purwakarta meninggalkan assalamualaikum dan ganti saja dengan sampurasun. Saudara, sampurasun itu artinya bagus. Terdiri dari dua kata, sampura dan sun. Sampura dari kata hampura. Hampura artinya mohon maaf. Sun artinya saya. Itu bahasa Sunda yang sangat halus, saudara. Bagus tidak? Bagus. Jadi sampurasun artinya saya mohon maaf. Bagus tidak? Bagus. Jadi kalau sampurasun dipakai oleh orang Sunda bagus, tapi jangan sebagai pengganti assalamualaikum. Betul? Betul? Pakai assalamualaikum, sampurasun akang teteh, kan enak, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Tapi kalau assalamualaikum dibuang, diganti sampurasun, ngawur tidak? Ngawur tidak? Nah ini sama yang dipropagandakan oleh setan-setan liberal, saudara. Di mana mereka pernah mengatakan beberapa tahun yang lalu, dalam rangka menusantarakan Islam, mengindonesiakan Islam, maka assalamualaikum ganti dengan selamat pagi, selamat siang.
jangan? Jawab jangan. Panjang jawabnya. Naon-naon? Betul? Mau tahu jawabnya? Saudara, siapa bilang assalamualaikum itu adab Arab? Dulu waktu Nabi awal berdakwah di tengah masyarakat Arab, nggak ada orang Arab pakai assalamualaikum. Abu Jahal, Abu Lahab kalau ketemu bagaimana salamnya? Wasobaha. Nah, ketika Nabi diutus menjadi Rasul, Allah mengajarkan kepada Nabi tahiyatul Islam, tahiyatul muslimin, tahiyatul dunya wal akhirah, tahiyatul jannah, saudara, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saat itu, saudara, semua sahabat Nabi, semua umat Islam, saudara, menggunakan tahiyatul Islam, menggunakan salamnya orang Islam. Sehingga di tengah masyarakat Arab terlihat perbedaan yang sangat kontras. Yang kafir wasobaha, yang muslim assalamualaikum. Akhirnya assalamualaikum menjadi identitas kaum muslimin di seluruh dunia dimanapun mereka berada. Bagus tidak? Begitu saya mau tanya semua, kalau begitu assalamualaikum adat Arab atau ajaran Islam? Jawab yang kompak. Assalamualaikum budaya Arab atau ajaran Islam? Tradisi Arab atau ajaran Allah? Adat Arab atau ajaran Nabi? Siap gunakan assalamualaikum? Siap bela assalamualaikum? Kalau assalamualaikum diganti selamat siang, selamat pagi, rela tidak? Ridho tidak? Saudara, salah satu syarat sholat itu, saudara, harus ada salam. Saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Sholat tanpa salam sah gak? Sholat tanpa salam sah gak? Sholat tanpa salam sah gak? Nah sekarang kalau assalamualaikum diganti sama selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ntar sholatnya gimana? Ayo ntar begitu sholat subuh, selamat pagi, selamat pagi. Malaikat jawab, gua tahu nih pagi. Nanti sholat zuhur jadi apa? Selamat siang, selamat siang. Sholat asar, selamat sore. Sholat maghrib, selamat petang. Sholat isya, selamat malam, selamat malam. Saudara, begitu tahajud dia bingung. Dia bilang malam udah lihat, dia bilang pagi belum terang. Akhirnya dia sholat tahajud, salamnya selamat remeng-remeng, selamat remeng-remeng. Kacau tidak? Kacau tidak? Iya saudara, begitu juga kalau diganti sampurasun, sholat subuh sampurasun, sampurasun. Ada malaikat jawab, abdi mau belajar bahasa Sunda dulu. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya sekali lagi, apa rela kalau assalamualaikum diganti? Rela tidak? Siap bela assalamualaikum? Siap amalkan assalamualaikum? Siap tegakkan assalamualaikum? Takbir! Sallu ala nabi. Kemudian saudara, ini yang jadi masalah. Saya ceramah 2 jam di Purwakarta, Kiai Sobri hadir saudara, Kiai Kohar hadir saudara. Nah begitu kita sudah ceramah 2 jam saudara, itu ceramah dipotong cuma 40 detik yang dimasukin TV saudara. Apa jelas yang gerangan? Saya katakan saudara, saudara, kalau Bupati Purwakarta merubah kota tasbih menjadi kota patung, kota kiai menjadi kota dedemit saudara, kota Islam menjadi kota Hindu saudara, lalu assalamualaikum mau diganti dengan sampurasun, berarti itu yang namanya Bupati Purwakarta sedang meracuni akidah umat Islam, betul? Meracuni akidah kaum muslimin, betul? Berarti Bupati Purwakarta bukan sedang mengkampanyekan sampurasun, tapi sedang melakukan campur racun, betul? Betul? Sampurasun milik kita orang Sunda, betul? Campur racun milik Dedi, saudara. Jadi buat kita sampurasun, buat Dede. Ayo jawab yang kompak, buat orang Sunda, buat Dede, buat kita, buat Dedi, buat kita sampurasun, buat dia campur racun. Nah, saya mau tanya, saya ngomong begitu salah atau benar? Salah atau benar? Salah atau benar? Ceramah saya dipotong soal sampurasun doang, disetel di TV-TV, apalagi TV Metro Mini itu. Tahu
Tahu TV Metro Mini? Namanya aja Metro Mini, supirnya supir tembak, saudara. Iya, saudara main potong aja. Wow, dipotong, diberitakan Habib Rizik menghina orang Sunda. Wah, Habib Rizik menghina adat Sunda. Wah, orang Sunda marah, Habib Rizik nggak boleh masuk Jawa Barat lagi. Wah, kacau, 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 kacau. Betul, betul, kacau tidak? Dia mau adu domba Habib orang Sunda. Iya, kacian deh lo. Dia pikir orang Sunda goblok-goblok kali, saudara. Orang Sunda pinter-pinter, betul. Orang Sunda identik sama Islam, betul. Takbir. Saya mau tanya nih yang hadir orang Sunda semua. Apa saya ceramah tadi, saudara? Saya sedang menghina adat Sunda atau bela Islam? Menghina adat Sunda atau bela Islam? Saya menghina orang Sunda atau bela orang Sunda? Betul, betul. Takbir. Wah, pakai doaan ke Habib Rizik tobat-tobat datang Purwakarta, aing hadang. Kok pakai ngancem dan hadang? Nah, kita FPI ditantang ikan bawal buah terong, dijual gue borong. Betul. Takbir. Takbir. Biasa sih nyelonong aja mendatang, saudara. Nah, begitu di mana-mana laskar dengar mau ada penghadangan, tanpa disuruh pada datang. Orang-orang Sunda pada datang dari Ciamis, dari Tasik, dari Garut, saudara. Oh, di pintu-pintu tol digagak. Pakaiannya hitam-hitam, pakai golok, pakai kayu, pakai besi, mau menghadang Habib Rizik. Umpat, umpat, umpat. Kacau tidak? Kacau tidak? Wah, saya pikir, waduh, ini jawara-jawara ini. Ini jagoan semua ini, saudara. Begitu laskar turun di pintu-pintu tol, ujar kacir. Ujar kacir. Saudara, ya Allah, kirain jagoan dari mana, nggak taunya anak muda sialan. Kacau tidak? Kacau tidak? Aing hadang Habib Rizik. Begitu laskar datang, lari angkat 1000. Takbir. Takbir. Ternyata dia bergurunya cuma 1 jurus, langkah 1000. Emang itu jurus mujarab. Tuh orang Banten nggak punya tuh. Orang Banten nggak punya tuh jurus langkah 1000. Sebab orang Banten nyeruduk mulu. Nah, makanya ini nggak punya. Diajarin langkah 1000 pada babur. Saudara, malamnya saudara ceritanya mau turun lagi, mau bubarkan pengajian. Kiai Sobri sama laskar udah siap hadapi. Enggak tahu yang datang sinden dia. Kacau tidak? Kiai Sobri bingung dilawan sinden, enggak dilawan megelin. Anak laskar bisikin kawinin aja atau saat. Kacau tidak? Kacau tidak? Maka saya mau tanya, ini mau ngehadang apa mau bercanda loh? Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Makanya saya tanya tuh yang begitu kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Nah, dari sini nih saudara, akhirnya apa akibatnya? Gara-gara mereka menghadang saya, umat Islam di mana-mana tanpa disuruh akhirnya menghadang dia, saudara. Dia hadir pentas budaya di Garut, diusir sama pemuda Islam Garut. Dia masuk Tasik, di blokade Tasik nggak boleh masuk. Dia masuk Ciamis, ajangan-ajangan Ciamis, saudara, blokade, di boykot, nggak boleh masuk. Sampai para ajangan mengatakan, Dedi injak bumi Ciamis, saya nggak tanggung jawab keselamatan jiwanya. Takbir. Saudara, akhirnya nggak sampai di situ aja. Dia mau coba-coba hadir di Bogor. Mau datang ke Jasinga sama Kiampea. Nah, markas kita udah mau datengin.
Emang gua tunduk. Takbir. Akhirnya digasinga, diusir juga, diblokade, di Kiampea diusir juga. Alhamdulillah. Ya, akhirnya dia bingung mau kemana, saudara. Sono usir, sini usir. Akhirnya dia datang ke Bojong Genteng, saudara. Bojong Genteng adanya di ujung Genteng Sukabumi. Wow, saudara. Dia pikir udah jauh, aman. Hampir sore ubar-ubar juga. Kacau tidak? Lari terbirit-birit, diselamatin sama tentara, dibawa lari ke kota Sukabumi. Mau usir Habib, dia yang diusir. Mau hadang Habib, dia yang dihadang. Rasain siap. Betul, betul. Takbir. Pusing palanya dia. Datang ke Jakarta. Emang abdi punya bumi Jakarta. Datang ke Jakarta mau dapat penghargaan, saudara. Dijaga ketat sama polisi. Masyarakat turun, makin malam makin banyak. Akhirnya polisi nyerah. Polisi ngomong sama Dedi, Kang Dedi, saya nggak tanggung jawab. Ini makin lama orang makin banyak. Mendingan kita pulang sekarang. Mabur. Saya lagi selidikin, jangan-jangan kencing di celana. Takbir. Makanya jangan kurang ajar sama ulah. Jangan kurang ajar sama Kia. Jangan kurang ajar sama aja. Jangan kurang ajar sama umat Jangan, saudara. Jangan. Nah, maka itu saya mau tanya, jadi yang mulai menghadang siapa? Kita atau dia? Kita atau dia? Kau yang memulai? Kau yang mengakhiri dong. Masa sekarang saya diminta, Habib Rizik tolong akhiri penghadangan. Kapan gua mulai? Kau udah mau diakhiri? Gua mulainya aja belum. Yang mulai siapa? Yang mengakhiri? Kau yang memulai. Takbir. Lu kalau diajak nyanyi aja girang lo. Cuma yang duduk di atas hati-hati, lu jatuh, wah jadi urusan deh. Akhirnya besok masuk TV Metro Mini. Tablet Habib Rizik, orang yang ikut hadir jatuh dan luka. Itu doang yang masuk. Ceramahnya Kiai Kurtubi nggak bakal masuk. Ceramah Kiai Sobri nggak bakal masuk. Apalagi ceramahnya Kiai Kohar. Udah nggak bakal masuk. Kenapa nggak masuk? Radikal. Kalau saya sih nggak radikal, orang lembek, orang halus. Alhamdulillah. Makanya lu yang benar, jangan sampai jatuh lu ya. Masya Allah, bukan lu lagi nih pakai di atas lagi lu ah. Takbir. Takbir. Kita tidak menghadang kalau kita tidak dihadang, betul? Kita nasihati, mau terima, alhamdulillah, betul tidak? Betul tidak? Nah kalau dia tetap nggak mau terima, itu urusan dia. Tapi kita tetap nggak berhenti menasihati. Itu namanya dakwah. Betul? Pakai dilaporin ke polisi. Lu pikir gua takut? Ini bupati, presiden aja gua lawan, apalagi lu. Takbir. Bupati mau macem-macem. Belek Semar. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini ngomong-ngomong udah jam berapa nih? Takbir. Nah, akhirnya saudara, sekarang dari pihak mereka mau minta maaf. Dari pihak mereka ingin berdamai. Lu mah nggak mau aja loh. Sabar dulu. Yang namanya orang Islam cinta damai, betul? Kita nggak pernah memulai keributan, betul? Kau yang memulai, bukan aku yang memulai, betul? Nah, jadi saudara, kita sudah sampaikan, baik ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, kebetulan di sini ada saudara kita, bapak kita dari Kasbangpol, mewakili Pak Gubernur, beliau ini Pak Haji Agus, mewakili Bapak Gubernur kita, Dr. Kiai Haji, yaitu Ahmad Heriawan. Beliau itu seorang ustadz, seorang kiai, hafal Quran, pimpinan pondok pesantren, jadi Gubernur Jawa Barat. Bagus gak?
Makanya kelihatannya presiden yang akan datang mesti orang Sunda ya. Setuju gak? Karena orang Sunda belum pernah jadi presiden dia. Mau jadi presiden? Mau jadi presiden? Kalau ada orang Sunda yang mencalonkan diri, siap dukung? Betul? Tapi jangan si Dedi. Si Dedi lagi lu dukung. Jangan, betul? Kalau Aher boleh kita dukung, betul? 2 kali jadi gubernur Jawa Barat rapi, bagus, betul? Sama ulama, kiai sopan santun dijaga, betul? Pondok-pondok pesantren madrasah diperhatikan, betul? Bagus tidak? Bagus tidak? Kalau yang begini naik jadi presiden, pantas gak? Pantas gak? Kalau si Dedi sumsepin di sawah, habis sumsepin di sawah injek sama bebeki. Takbir. Tapi baik saudara, ini ada suara bagus dari sana, pengen damai. Kita cinta damai, kita nggak pernah cinta ribut, betul? Begitu sama tanya, bahwa secara prinsip Islam cinta damai tidak? Ayo jawab yang kompak, cinta damai tidak? Cinta damai tidak? Nah, karena itu kita sampaikan, kalau betul serius Dedi dan kawan-kawan ingin minta maaf, ingin damai dengan umat Islam, bukan hanya dengan FPI, bukan, dengan umat Islam, ada syaratnya. Yang pertama, dia harus menyesal dan mengakui kesalahannya selama ini yang telah melakukan proses pemusyrikan di Purwakarta, betul? Yang kedua, dia harus taubat mohon ampun kepada Allah, setuju? Dan harus minta maaf kepada para ulama dan umat Islam di Purwakarta, setuju? Khususnya Purwakarta, umumnya Jawa Barat. Dan yang ketiga, saudara, dia harus berjanji, bersumpah untuk tidak mengulanginya lagi, setuju tidak? Kalau 3 poin ini dipenuhi, silakan saudara, silakan. Enggak, kita FPI tidak pernah dendam. Tidak saudara, kiai-kiai di FPI tidak pernah dendam. Kita dakwah, kita bukan mau cari jabatan, kita bukan mau cari kursi. Di FPI ini nggak ada kursiologi, nggak ada tuh yang tadi dikatakan amplopisme, nggak ada saudara. Katakan yang hak itu hak, batil itu batil, halal itu halal, haram itu haram, titik. Nah karena itu saudara, kita siap damai. Siapa yang nggak siap damai? Umat Islam tidak akan menghadang dia kalau dia tidak mulai menghadang orang, betul? Betul? Maka itu saya mau tanya umat Islam yang ada di sini, siap tegakkan kedamaian? Siap tegakkan ketenangan? Kalau dia betul-betul mau taubatan nasuha, tidak akan pernah kita ungkit lagi. Setuju? Setuju? Jadi kalau dia mau minta maaf, stop pemusyrikannya, betul? Dia mau minta maaf, bukan itu berhala-berhalanya, betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Karena itu di sini ada ketua FPI Jawa Barat, di sini juga ada ketua umum DPP FPI, nah, di sini juga ada imam Banten, dan di sini juga ada imam DKI. Nah kita minta untuk kita berikan kesempatan kepada mereka dalam proses islah ini. Berikan kesempatan untuk mereka ngaku salah, untuk mereka nyesal, untuk mereka minta maaf, untuk mereka berkomitmen. Saudara, kita berikan kesempatan. Jadi jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang nanti akan mengganggu proses islah tersebut. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi artinya begini, kalau Dedi dan kawan-kawan mau masuk ke Jawa Barat, nggak usah kita hadang, nggak usah kita usir. Tapi syarat, jangan bawa kemusyrikan ke Jawa Barat. Setuju tidak? Kalau masuk Bogor bawa kemusyrikan, terima atau usir? Terima atau usir? Kalau masuk Ciamis bawa kemusyrikan, terima atau usir? Terima atau usir? Kalau masuk Bandung bawa kemusyrikan, terima atau usir? Terima atau usir? Nah kalau dia datang hanya membawa budaya, pentas budaya, nggak bawa kemusyrikan, enggak, kita nggak ganggu, kita nggak usir umat Islam. Setuju? Takbir! Nah, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Makanya jangan kurang ajar kepada umat Islam. Nah karena itu saudara, setelah panjang lebar apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, menjadi jelas di hadapan kita, persoalan Purwakarta ini adalah persoalan umat Islam. Bukan hanya persoalan orang Purwakarta, tapi juga persoalan orang Sunda di seluruh Jawa Barat dan Banten. Bahkan persoalan orang Islam di seluruh dunia saudara. Karena nggak boleh ada satu kota Purwakarta, kota Islam,
ingin dihinduisasi untuk dimusrikan. Kita tolak. Seluruh wilayah Jawa Barat tidak ada proses pemurtadan. Seluruh wilayah Jawa Barat tidak boleh ada proses pemusyrikan, pemurtadan. Kenapa? Sebab Jawa Barat identik dengan umat Islam. Setuju? Setuju? Takbir. Nah, itulah sebabnya kenapa upaya televisi liberal untuk mengadu domba saya dengan orang Sunda, mengadu domba FPI dengan orang Sunda tidak berhasil, saudara. Bahkan gagal total, bahkan berbalik, saudara. Kenapa? Satu, sebab orang Sunda identik dengan Islam, betul? Dua, karena orang Sunda bahkan sangat cinta kepada Islam, betul? Dan yang ketiga, karena orang Sunda sangat cinta dan hormat kepada ajengan dan kiai, betul? Dan yang keempat, ini yang gak boleh dilupa, saudara. Karena orang Sunda sangat cinta keluarga Rasulullah, sangat mahabbah kepada keluarga Nabi, sangat hormat dan cinta kepada para habaib dimanapun mereka berada, betul? Betul? Makanya kalau ada orang Sunda bukan Islam, aneh bin ajaib. Kalau ada orang Sunda nggak cinta ajangan, nggak cinta ulama, aneh bin ajaib. Kalau ada orang Sunda nggak cinta habaib, juga aneh bin ajaib, saudara. Itu karakter orang Sunda, itu identitas orang Sunda, nggak bisa diganti oleh siapapun, saudara. Begitu saya tanya sekali lagi, siap berjuang? Siap bersatu? Ayo seluruh umat Islam Bogor, angkat tangannya semua, takbir! Takbir! Siap bersatu, siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam, siap bela Nabi. Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, karena itu, saudara, sekali lagi saya sampaikan, saya tanya, berarti umat Islam cinta damai tidak? Kalau orang lawan sudah mau damai, kita terima tidak damainya? Terima, tapi dengan syarat jangan lagi sebar saudara. Kalau coba sebar kemusyrikan, hati-hati. Begitu saya diminta ketemu, enggak, saya enggak mau ketemu dulu, suruh tobat dulu yang benar. Soal ketemu gampang, nanti kalau ketemu panggil wartawan, dimasukin TV, Habib Rizik udah damai dengan Siraja Sirik, enggak tobat, lalu bomengan. Nggak ada namanya kalau kemusyrikan disebarkan, betul? Tidak ada perdamaian dengan kemusyrikan, betul? Tidak ada kedamaian dengan perusakan Islam dan penistaan adat Sunda, betul? Takbir! Kalau kemusyrikan di stop, saudara, siap ikut di jalan Allah, ya, 24 jam kita siap berdamai dengan siapapun, saudara. Islam cinta damai tidak? Siap tegakkan kedamaian? Siap ciptakan kedamaian? Takbir! Alhamdulillah. Nah, maka itu tadi sudah saya sampaikan ke pihak Polda Jawa Barat, nggak usah khawatir. Jadi Polda ajak tanya, Habib, ini hadang menghadang sampai kapan nih? Untung saya nggak jawab sampai kiamat. Saya jawab, ya tergantung yang di sana. Kau yang memulai, tergantung yang di sana. Kalau di sana nggak menghadang, kita nggak menghadang, betul? Betul? Tapi coba lagi menghadang, ya dihadang lagi. Hati-hati, setuju tidak? Begitu saya tanya, siap jaga ketenangan di Bogor? Siap jaga ketenangan di Jawa Barat? Siap bersatu? Takbir! Nah, besok insya Allah siang saya akan ada tablik akbar di Cililin dan malam harinya di Cimahi, insya Allah. Jadi kami akan mengadakan malam tahun baru ini dengan tablik akbar, saudara, di Cimahi, tempat Habib Kazim Alkaf selaku wakil ketua lembaga dakwah FPI Jawa Barat, yaitu dibawa daripada binaan Kiai Haji Abdul Qahar. Nah, maka itu bagi mereka yang tinggal di Bandung, Cianjur, yang dekat ke sana, siap hadir, siap datang, takbir. Nah, karena itu kepada semua elemen masyarakat, jangan khawatir dengan kedatangan kami. Kami bawa kedamaian, kami bawa ketenangan, kami tidak ingin ribut dengan siapapun. Yang penting jangan coba-coba Islam diganggu, betul? Kalau Islam diganggu, selangkah kita tidak akan pernah mundur, saudara. Walau harus mati bersimbah darah demi Allah, pala jadi kaki, kaki jadi pala, harus mati kita bela Islam, saudara. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Mudah-mudahan Jawa Barat tetap jaya, amin, amin ya Rabbal. Kalau kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Terang tak terang?
Terang terang. Sadayana parantos kartos. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan para kiai, para habaib kita pada malam hari ini semua menjadi pedoman kita, insya Allah. Baik, saya panggil Habib Hashim. Mana Habib Hashim? Habib Hashim Al-Haddad. Nah, kita tutup nanti acara ini saudara dengan membaca qasidah rame-rame, qasidah subhanallah. Setuju? Semua duduk yang tenang saudara. Dan kita minta tanpa hadrah. Nah, supaya lebih sahdu di malam ini sama-sama kita bareng bawakan subhanallah saudara dengan suara Habib Hashim Al-Haddad yang sahdu. Setuju? Nah, setelah itu baru doa penutup. Setuju? Jangan ada yang jalan, jangan ada yang bubar, duduk yang tenang. Silakan Habib Hashim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين أشرق البدر علينا فاختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدنا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين رب فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدنا نرتجي عند رب العالمين واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رسول الله للزيارة
والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله Semua Subhanallah Semua Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah ربي إني ذا صفاتي العالية قائم بالفنا أريد عاتيا تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المانية الله 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 يا الله 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 يا الله Semua Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah الرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية فأغثني به وبلغ فؤادي كلما يرتدي من تدين أمونيا الله 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 يا الله 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 يا الله Subhanallah Wa la ilaha illallah Subhanallah Walhamdulillah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah واجمعي شمل في سرور ونور وابتهاج بطاعة الهاشمين آمين يا رب العالمين مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في
سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد بنى لما قد هديت السادة العارفين العارفين أهل المزيا Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Ya Allah, اجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى معيا واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدانية الله الله يا semua subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah ya Sallu ala Nabi. Jujur, ternyata baca qasidah enak tidak? Bagus tidak? Berkah tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan acara ini kita tutup dengan rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, dan semoga tidak kita pulang dari tempat ini kembali ke tempat masing-masing kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah, diampuni dosa kita, dimudahkan kesulitannya, dilapangkan kesempitannya, dimurahkan rizkinya, diberkahi nafkahnya, ditambahkan ilmunya, diharmoniskan keluarganya, dikaruniakan anak-anak yang solehin dan solehat, mendapat kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, sekali lagi saya tanya, siap bersatu? Siap berjuang? Siap bela Islam? Siap jaga ketenangan? Pulang dari sini ke rumah masing-masing yang tertib. Setuju? 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 Betul? Nah, urusan hadang menghadang kita tidak akan lakukan kalau orang lain tidak mengganggu. Setuju? Betul? Tapi kalau coba-coba diganggu lagi, siap hadang lagi? Siap perang di jalan Allah? Takbir! Siap jaga Jawa Barat? Siap jaga Bogor? Takbir! Hidup Islam! Hidup Islam! Hidup FPI!
hidup Jawa Barat, hidup orang Sunda, takbir, sallu ala Nabi. Akhirnya yuk mari kita baca doa saudara. Kita minta kepada Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis untuk membacakan doa untuk kita semua menutup acara ini. Beliau selaku Ketua Umum DPP FPI. Akhirnya dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين ويا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام نسألك يا رب العالمين نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهنا يا لطيف يا فتاح يا رزاق يا ودود يا لطيف يا خبير اللهم إنا نسألك يا ربنا تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك على كل شيء قدير إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالقبول. Takbir. Kita minta semua pulang dengan tenang, setuju? Yang tertib, yang rapi, tunjukkan akhlak, setuju? Terima kasih kepada para habaib, para ajengan, para kiai. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada Kapolda Jabar. Terima kasih kepada Kapolres Bogor. Dan terima kasih kepada semuanya. Ya, selamat jalan bil amni wassalam.
Alhamdulillah, dengan ditutupnya doa oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, maka berakhirlah acara puncak berzikir malam ini. Saya sebagai pengatur waktu pengelola acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadirin Allah wa yakum. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dawatana bidinillah wa biladi rasulillah. Dawatana bidinillah wa biladi rasulillah. Wa bimujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.